Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Tegesya Putri dengan NIM A1120231424 dari program studi Teknik Informatika Universitas Nusantara. Pada video ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan jurnal yang berjudul Deteksi Fraud, Laporan Keuangan, Integrasi Statistik, Perilaku, dan Kecerdasan Buatan. Jurnal ini akan membahas secara menyeluruh berbagai pendekatan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan dengan memanfaatkan teori dan teknologi. Sebelum saya lanjut ke PPT saya akan menunjukkan jurnal yang sudah saya susun secara lengkap. Ini adalah jurnal saya. Jurnal ini terdiri dari beberapa bagian penting yang dimulai dari abstrak. Abstrak yang merangkum keseluruhan isi penelitian secara ringkas. Selanjutnya diikuti dengan pendahuluan. Pada pendahuluan, menjelaskan urgensi masalah secara teori dan konteks kasus fraud di Indonesia seperti Jiwasraya, Asabri. Setelah itu, kita lanjutkan di bagian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ini dijelaskan secara sistematis untuk menggambarkan fokus dan arah dari penelitian ini. Selanjutnya, di literatur review mencakup referensi terpercaya yang menjadi dasar teori mulai dari Benford's Law, Fraud-Diamond, hingga penerapan AI dalam audit. Selanjutnya, pada bagian metode penelitian, saya menggunakan pendekatan studi pustaka dan analisis komparatif untuk mengevaluasi efektivitas beberapa algoritma machine learning. Selanjutnya ada hasil atau implementasi dan pembahasan. Pada model ini ditampilkan dalam bentuk analisis akurasi dan recall disertai data yang menunjukkan bahwa random forest dan regresi logistik memiliki performa tinggi. Menyajikan interpretasi dari hasil tersebut dan menjelaskan tantangan dalam implementasi sistem deteksi fraud. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada bagian kesimpulan menekankan bahwa pendekatan integratif antara statistik, perilaku, dan AI lebih efektif dibandingkan pendekatan tunggal. Terakhir ada saran, yaitu penelitian ini diarahkan pada eksplorasi algoritma lanjutan dan pengujian sistem di lingkungan nyata. Dan setelah saran, tidak lupa ada daftar pustaka. Ini adalah referensi saya dalam membuat jurnal. Baik, sekarang mari kita lanjutkan ke presentasi. Ini adalah PPT saya. Dan di slide pertama ini, saya tampilkan judul dari jurnal yang saya susun, yaitu Deteksi Fraud, Laporan Keuangan, Integrasi Statistik, Perilaku, dan Kecerdasan Buatan. Lalu di slide kedua ini, memuat identitas saya sebagai penyusun draft jurnal. Selanjutnya ada di latar belakang. Latar belakang fraud laporan keuangan adalah bentuk manipulasi angka yang disengaja demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kasus besar seperti Jiwasraya dan Asabri di Indonesia memperlihatkan betapa lemahnya sistem pengawasan dan betapa besar dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Data dari ACFE menyebutkan bahwa meskipun jumlah kasus fraud laporan keuangan lebih sedikit, namun kerugiannya justru yang terbesar. Oleh karena itu, kita memerlukan pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi fraud yang harus lebih canggih dan adaptif dengan memanfaatkan teknologi modern seperti kecerdasan buatan. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada rumusan masalah penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menjawab beberapa pertanyaan, seperti yang pertama, seberapa efektif Binford Laws dalam mendeteksi anomali angka pada laporan keuangan. Selanjutnya, bagaimana teori Fraud-Diamond dapat menjelaskan motivasi perilaku fraud atau kecurangan. Selanjutnya, yang ketiga, sejauh mana algoritma kecerdasan buatan seperti random forest, SVM, dan regresi logistik mampu mendeteksi fraud secara akurat. Dan yang terakhir,
metode mana yang paling cocok digunakan pada sektor yang berbeda-beda seperti pendidikan, asuransi, maupun startup. Pada tujuan penelitian, hasil dari rumusan masalah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas pendidikan statistik, perilaku, dan teknologi dalam mendeteksi fraud laporan keuangan. Penelitian ini membandingkan performa Binford-Lawes, fraud Diamond, dan algoritma machine learning seperti random forest, SVM, naive Bayes, serta regresi logistik. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat untuk membangun sistem deteksi fraud yang akurat, efisiensi, dan siap diterapkan secara luas di berbagai konteks sektor. Selanjutnya, ada literatur review. Penelitian ini didukung oleh sejumlah studi terdahulu. Seperti yang pertama, ada Putri, membuktikan bahwa Binford-Lawes efektif dalam mendeteksi anomali angka dalam laporan keuangan asuransi. Selanjutnya, yang kedua ada Putri dan Januarti, mengembangkan fraud Diamond dengan menambahkan unsur kapabilitas sebagai faktor yang penting motivasi pelaku. Selanjutnya ada Gumei dan Anggai menunjukkan bahwa algoritma random forest memiliki akurasi tertinggi pada data program Indonesia Pintar. Selanjutnya yang keempat ada Riani dan kawan-kawan yang mendemonstrasikan kekuatan ANN dalam mengenali pola non-linear fraud. Yang kelima ada Akbar dan rekan menemukan bahwa regresi logistik akurat namun memiliki recall yang masih perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir ada Natali yang menunjukkan bahwa AI dan Big Data sangat membantu efektivitas sistem e-audit. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan teknik analisis komparatif. Metode yang dievaluasi mencakup Binford-Lawes sebagai pendekatan statistik, fraud Diamond sebagai pendekatan perilaku, dan algoritma AI seperti random forest, SVM, naive Bayes, dan regresi logistik. Evaluasi dilakukan berdasarkan akurasi recall dan kontribusi masing-masing metode dalam mendeteksi fraud pada 3 sektor utama, yaitu pendidikan, asuransi, dan startup keuangan. Selanjutnya, ini adalah implementasi hasil evaluasi model. Hasil evaluasi model dari hasil pengujian menunjukkan bahwa Binford-Lawes memberikan akurasi sebesar 86% pada data perusahaan asuransi jiwa. Selanjutnya ada random forest yang menunjukkan performa terbaik dengan akurasi 94,8% untuk data program Indonesia Pintar. Selanjutnya ada regresi logistik mencapai 95% pada startup keuangan, tetapi memiliki recall hanya 60%, artinya masih kurang sensitif terhadap data fraud. Selanjutnya yang terakhir ada naive Bayes dan SVM juga menunjukkan hasil yang baik dengan akurasi 89,3% dan 91,2%. Dan ini pembahasan dari hasil tersebut. Dapat disimpulkan bahwa random forest paling stabil dan akurat. Regresi logistik cukup akurat, tapi perlu ditingkatkan dari sisi sensitivitas terhadap fraud. Binford-Lawes sederhana namun sangat efektif digunakan untuk deteksi awal. Salah satu tantangan utama dalam penelitian ini adalah data yang tidak seimbang dan kehadiran outlier. Namun, hal ini bisa disolusikan atau diatasi melalui teknik normalisasi dan transformasi log. Hasil akhirnya memperkuat pentingnya integrasi antara statistik, teori, perilaku, dan kecerdasan buatan dalam membangun sistem deteksi fraud. Selanjutnya, kesimpulan penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan gabungan mampu memberikan hasil yang lebih optimal. Random forest sangat cocok untuk data kompleks seperti di sektor pendidikan. Binford-Lawes sangat efisien digunakan pada tahap awal deteksi. AI terbukti mampu mendeteksi pola fraud dan layak digunakan secara luas di sektor
keuangan, dan audit publik. Saran penelitian lanjutan ke depan. Ini disarankan untuk mengeksplorasi algoritma yang lebih kuat seperti XGBoost, GPM, serta model deep learning seperti LSTM dan CNN. Penelitian ini selanjutnya juga sebaiknya memperluas cakupan sektor dan menambahkan variabel perilaku seperti psikologi atau data sosial digital. Pengujian dalam kondisi real-time serta validasi oleh auditor profesional juga akan memperkuat efektivitas model deteksi fraud. Selanjutnya, ini adalah referensi saya atau daftar pustaka dalam saya membuat draft jurnal saya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.